Assalamualaikum Buya. Salam. Langsung saja, kira-kira jawabannya seperti apa saya sendiri bingung. Persoalannya begini Buya, waktu kecil saya diajak orang tua, tidak ada jaminan dari orang tua, saya merasa happy, saya merasa senang. Sekarang saya mengajak seseorang, saya kasih jaminan, kamu saya ajak ke Surabaya, nggak usah bawa uang. Iya, nggak usah bawa uang, semuanya saya tanggung. Apa jawabnya? Orang tetek. Taruh misalkan seorang supir, saya bawa supir pribadi, nggak usah bawa uang sepeser pun, semuanya saya jamin. Makanya ke WC-nya dan lain sebagainya saya jamin. Apa jawabnya? Orang tetek panik, tetap dia membawa uang, walaupun pada akhirnya uang itu tidak digunakan sama sekali. Yang jadi pertanyaan, kira-kira gejala apa seperti itu tuh? Kalau Buya sudah teruji ke hutan tanpa uang sepeser pun, kita belum teruji. Waktu kecil iya, diajak orang tuanya nggak tanya, diajak jalan-jalan, Pah bawa uang nggak tanya anak, happy aja. Sekarang lain. Jadi gejala apa itu? Kesalahannya di mana? Terima kasih Buya. Ya, itu gejala keraguan atau asyak. Itu bisa menimpa siapapun. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, masih sering enggak orang mengatakan begini, nanti besok saya makannya dari mana? Sering denger enggak? Engkone sugege mangane sing ndi? Pertanyaan besok bagaimana saya hidup itu selalu terlontar dalam mulut kita semuanya. Betul? Betul? Sekarang saya mau bertanya lagi kepada orang yang ada di sini. Ngacung, siapa yang pernah tidak makan 3 hari? 2 hari? 1 hari? Belum pernah seorang pun yang pernah mengalami 1 hari tidak makan. Ketakutan itu tidak pernah terbukti. Kenapa Anda masih ragu terus? Ini, ya, paham? Lah itulah namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Keraguan itu muncul. Keraguan muncul. Kadang-kadang di tengah kita sedang sholat, ibu-ibu sedang sholat isya, neng sambil ngitung jam nih, sambil baca fatihah sambil ngitung jam pila mau kah? Jam sanga. Suami belum datang. Dalam sholat itu kita muncul kecurigaan, jangan-jangan mampir. Kenapa keraguan, kecurigaan itu muncul dalam diri kita? Saya ingin mengatakan jujur saja, sesungguhnya ketika kita mencurigai seseorang, sebetulnya adalah kita mencurigai diri kita sendiri. Ya. Kita apresiasi, menghormati seseorang, sebesar apa penghormatannya, sebetulnya adalah timbul dari apresiasi kita terhadap diri kita sendiri. Peribahasa bilang burung gagak tidak pernah percaya ada burung berwarna putih. Kalau kamu tukang nipu, kamu tidak percaya ada orang jujur. Betul enggak? Kalau Anda tukang selingkuh, Anda tidak yakin ada orang setia. Oke? Jadi artinya penyakit itu pada diri kita sendiri, keraguan, kebimbangan, kecurigaan itu muncul setiap saat pada kita ini. Makanya kita minta kepada Allah supaya ini dihilangkan keraguan-keraguan semacam itu. Nah, jampi untuk menghilangkan keraguan itu biasanya baca Al-Falaq sama An-Nas. Biasanya habis maghrib Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Bahkan bukan itu, sampai sholat pun kita seringkali sedang sholat terluta papat. Artinya bangun lagi, duduk lagi, cengal cungut kayak senggot aja kan.
Nah, kalau kita itu ragu-ragu 3 atau 4, ambillah yang yakin, yaitu 3. 2 atau 1. Sudah sholat atau belum? Belum. Wudhu saya batal atau belum? Belum. Batalkan aridi yang datang berikutnya, aslinya kan punya wudhu. Yang diragukan adalah batalnya, berarti yang masih punya wudhu. Sholat atau belum? Ya belum, yang asli belum. Jadi al-yakin la yuzalu bisyak, ini qawaid fiqhiyah namanya. Yakin tidak bisa dikalahkan. Nah, sekarang ketika supir itu tidak yakin dijamin makanya hotelnya oleh penaib karena dia belum memegang uangnya. Betul nggak? Masih mending juga nih duitnya ya 300.000, lu makan sendiri, lu beli rokok sendiri, itu lebih yakin. Karena persoalannya yang kelihatan fisik itulah yang diyakini oleh orang. Yang tidak kelihatan bagaimanapun jaminannya, tidak ada yang bisa menjamin sesuatu. Ya, ting bating di tengah jalan pergi ke pasar, tiba-tiba putus hubungan, kesasar, nah bapak. Itu makanya kita dalam transaksi jual beli juga sama. Kalau hanya baru omongan nggak yakin, minimal DP dong. Rumah ini harganya 100 juta, DP-nya berapa yang yakin tuh? 10 juta lah, 30%-nya 30 juta, nah baru yakin. Dengan catatan kalau batal berarti hangus uang DP-nya. Nah kan gitu, jadi yakin kan. Nah jadi artinya apa saja pun, nah disitulah kita harus bermain. Ketika kita ingin meyakinkan orang pun memang diperlukan bukti fisik. Kalau kita yakin kepada akidah, kepada mazhab, kepada agama, juga itu harus rasional. Betul nggak? Kalau tidak namanya taklid. Dalam berakidah tidak boleh taklid tuh. Ya kan? Tapi kalau dalam berfikih boleh nggak? Boleh. Anda percaya Allah, percaya. Kata siapa? Kata Kang Nonot. Lah, kamu yakin nggak? Ya ikut aja sih. Yang nggak bisa dong. Jadi harus yakin mana. Minimal bukti yang sederhana, ada langit, ada bumi. Betul kira begitu. Nah, kepada istri pun sama. Dia tetap bagaimanapun tidak mungkin percaya 100% kamu orang jujur. Kenapa? Karena banyak terjadi di mana-mana suami berselingkuh. Nah itu, jadi sekalipun Anda bersumpah wallahi gelem busung, gelem giting, gelem picek, belum orang antar ngebul kabeh ngasumpah kaya. Ya. Nah, makanya kita perlu bukti fisik. Nah, itulah makanya kalau orang itu dasarnya hanya meragukan, silakan dibuktikan fisik. Paham? Setelah dibuktikan fisik baru orang itu percaya. Tetapi ada orang yang memang dasarnya tidak mau percaya, dibuktikan dan tidak dibuktikan tetap tidak mau percaya. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dibuktikan atau tidak dibuktikan tetap tidak percaya. Saya juga sama, ketika ada orang menyangkal, menyalahkan ceramah saya, mengklik dislike saya, umpamanya saya tidak usah merespon. Kalau ada orang bertanya, saya lihat dulu yang bertanya siapa, maksudnya apa.
Sebab seringkali saya menghadapi orang bertanya, saya siapkan argumentasi dengan dalil-dalil yang begitu lengkap, ternyata dia tidak mendengarkan argumen saya. Jadi sejak itulah saya tidak mau memberikan argumen kepada orang yang bertanya kalau saya melihat orang itu bukan lagi mencari ilmu, hanya untuk mengajak berdebat dan ujung-ujungnya tidak akan taslim, jadi buang-buang waktu. Jadi di ujungnya ya lakum dinukum, ongko-ongko baik. Punten ini semuanya. Ini seringkali perdebatan kita suami dengan istri, tetangga dengan guru, dengan murid, dengan teman terjadi di mana-mana. Coba kita bangun diskusi itu, dialog itu dengan santun. Paham? Sebab bagaimanapun juga sopan santun ini kunci keberhasilan kita dalam hidup bermasyarakat. Begini, bagaimana supaya masyarakat percaya kepada kita? Masyarakat minta bukti fisik. Anda bisa saja bikin proposal, bawa map, bawa amplop, cari sodako di masyarakat, sodako jariah. Alasannya mau bikin madrasah, gitu ya, ke madrasah. Mana percaya? Di mana bikinnya? Di kebun sana. Tanahnya apa? Tanah wakaf. Nggak bakal percaya. Kalau pengen dipercaya orang, coba buktikan secara fisik. Padu nongol beselupek ya. Betul nggak? Padu asal fondasi aja dulu. Ya, terus pasang pelang di sini dibangun madrasah. Nah, orang baru percaya. Ini masih tanah kosong bahwa gimana lagi? Betul nggak? Jadi bagaimanapun harus ada pembuktian. Itu makanya jadi bukan salah Anda, bukan salah sopir, ya salahnya ya belum ada bukti. Jadi perlu ada bukti awal dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka pun minimal 2 bukti yang meyakinkan. Ya itu. Jadi begitu bikin mau rehab masjid, ya ntar dulu. Coba aja dulu apanya kan gitu, gentengnya diturunin kan gitu. Jadi tukangnya. Nah, baru nanti kalau nanti kesananya kalau sudah madrasah itu sudah jadi santrinya banyak, kan gitu. Apalagi dengan hasil pendidikannya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, sama orang tua hormat. Ya Allah, semua akan menawarkan apa yang perlu kami bantu. Percaya enggak? Betul enggak? Nah, ya iya dong. Ini hati luar kita akan mengatakan. Kita juga orang kaya di Jakarta juga banyak yang punya harta ingin dimanfaatkan. Tetapi yang sulit mencari orang yang dipercaya. Banyak teman-teman saya dari Jakarta ngasih duit, tolong sampaikan fakir miskin. Nah, ini yang terjadi. Saya minta kepada ku Tulungagung, ku Cadang Pinggan, tolong minta daftar fakir miskin. Saya sering ketitipan uang, tidak ada jawaban sampai sekarang. Jadi artinya kubu itu tidak mau memikirkan, tidak mau repot, pengennya mainnya duit deh. Paham nggak? Saya pun tidak bisa serahkan ya mana orang. Saya ingin langsung minta daftarnya, sampai sekarang nggak ada. Akhirnya Pak, seringkali saya pakai Mas Epeng pribadi, ya kan? Sama yang kedua Haji Masrur di Tulungagung. Di calungannya Bapak At biasa, ini bagi-bagi gitu. Bayangkan orang mau ngasih sodako saja juga orang nggak percaya. Bayangkan. Jadi itulah makanya kita jangan menyalahkan orang mengapa tidak percaya kepada kita. Cobalah kita introspeksi, barangkali kita ini orang yang belum layak dipercaya. Setuju Bu? Istri juga sama. Jangan menyalahkan suami tidak percaya.
buktikan dulu wahai suamiku, aku ini sealam dunia hanya akulah perempuan yang layak kamu percayai. Oke, gitu. Masakannya sedap, kelone enak. Berapa lagi? Itu makanya, makanya kita bangun kepercayaan. Tetapi itu pun kita tetap nanti sekali bersama demikian, tetap kepercayaan tidak ada yang namanya 100%. Kita harus ada ancang-ancang dulu, karena manusia sangat mungkin berkhianat kapan-kapan. Ya, betul nggak? Apalagi duit. Jangan percaya di kantong orang. Bendahara jadi simpan di rumah, ya ludes. Betul nggak? Titip uang sama orang sama dengan titip gula watu ning cangkemeng wong. Klemat-klemot wayahe butuh endi gulane mangap kari idue itulah makanya. Jadi suami istri juga sama, tidak 100%. Yang 100% akhirnya mengalami kekecewaan berat. Ceritanya suami saya mah enggak hebat, misalkan belum ketangguhan pesirama. Ternyata begitu jeblok ketangguhan, wis dua anak papat. Jadi kita goblok temen. Apa langkah selengut-selengut ya ta? Apa enggak ada aromanya? Ya Allah ya Allah, dalam makanya tetap. Terakhir saya cerita bahwa jangan pernah memberikan nilai apapun 100%. 90% sudah cukup. 95 sudah berlebihan. Ya, saya selesai ujian kenaikan dapat nilainya itu 90, Pak Rahman. Saya datang ke dosennya, kenapa 90? Jawaban saya betul semua kok. Enak aja. Kamu hanya berhak dapat nilai 90. 95 buat saya, 100 buat Tuhan. Paham? Jadi jangan pernah memberi menilai orang 100%. 90 saja, yang 10 buat cadangan. Oke, saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat.